Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa lagi dalam Rema Pagi hari ini. Topik pagi hari ini adalah berbicara tentang kasih Allah. Saudara, berbicara tentang kasih Allah membuat kita melihat satu ayat penting di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua pernah mendengar bahwa kasih Allah itu adalah hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang penuh kasih akan hidup lebih baik. Pada hari ini kita akan mendengarkan bahwa kasih Allah itu yang seperti apa yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih Allah itu tidak seperti kasih manusia yang memberi harus mengharapkan balasan dari orang tersebut. Tetapi kasih Allah memberi kita jaminan yang kekal bahwa apa yang dia berikan tidak lagi dimintanya kembali, tetapi bagaimana kita merespon kasih Allah itu menjadi bentuk atau tindakan nyata yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin Prancis yang sangat diktator, yang hebat. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini setara dengan Soekarno. Pada waktu dia kalah dalam perang, dia dibuang di suatu pulau. Dan dia berbicara kepada seorang pangeran. Dan dia berkata begini, "Apakah kamu kenal Yesus tidak?" Balasan dari seorang pangeran itu berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan dia berkata, "Apa bedanya Yesus dengan pemimpin-pemimpin dunia ini?" Ia menceritakan bahwa pengikut Yesus itu rela mati demi Yesus itu sendiri. Dia menggunakan cara pemimpin dunia menggunakan cara yang sangat keras dan harus hadir secara fisik, dan dia harus berpidato dan mempengaruhi. Kalau Yesus memakai cara dia hadir secara misterius, tidak kelihatan, dia mempengaruhi hati seseorang bukan dengan cara paksaan. Dia membiarkan orang itu menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dia memerintah dengan cinta kasih, tidak terlihat tapi begitu real dan begitu kuat. Dan dia merupakan orang yang sangat populer dari zaman ke zaman. Sampai hari ini Yesus pun mati tetapi pengikutnya begitu banyak. Apa yang membuat Yesus sampai begitu terkenal? Yang pertama tadi adalah kembali kepada kata kunci, yaitu karena kasihnya. Kasih Yesus tidak seperti orang yang memberikan harus ada balasan, tetapi kasih Yesus dia menyerahkan semuanya untuk saya dan saudara. Kematiannya di atas kayu salib membuktikan bahwa dia begitu mengasihi kita. Tidak ada seorang tokoh agama manapun di dunia ini yang rela memberikan nyawanya untuk melindungi umatnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ciptaan, tindakan manusia memainkan peran penting dalam menentukan bahwa kasih Allah yang begitu besar itu harus ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kasih itu juga harus menjadi bukti nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih Allah menuntut kita untuk terus memberkati orang lain dan mengasihi orang lain, walaupun dalam hal-hal yang tidak mengenakan. Kasih Allah atau Tuhan menemukan kita bukan karena kita sedang memuji Dia, tetapi Tuhan menemukan kita ketika kita berlumuran dosa. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, Dia mengangkat kita dari lumpur dosa, Dia mengangkat kita dari jurang kegelapan, dan Dia membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya dan saudara yang seharusnya binasa boleh diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Sampai hari ini kita boleh menantikan kedatangan Tuhan. Lalu kita bertanya, mengapa sampai hari ini Yesus belum datang? Jawaban yang paling pasti adalah karena Dia masih mencintai kita dan menunggu umatnya, semua umat yang Dia ciptakannya bertobat dan menerima keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, renungan kita pagi hari ini, kasih Allah itu harus menjadi tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan di hari-hari hidup kita. Kita sebagai alatnya, kita sebagai rekan kerja Allah, kita harus mengerjakannya, dan pada akhirnya orang boleh mengenal kasih itu, orang boleh mengenal kasih Yesus itu melalui hidup kita hari lepas hari. Kiranya Yesus menolong kita dan
membuat kita menjadi orang-orang yang mampu mengasihi tanpa pamrih, tanpa melihat warna kulit, warna ras, suku, dan apapun agamanya. Tetapi kita percaya, kita beritakan kasih itu karena Yesus sendiri adalah kasih, dan kita sendiri sudah diselamatkan karena kasih-Nya, bukan karena perbuatan baik kita. Karena Yesus mengasihi kita, maka kasih juga harus diterapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan beserta kita. Shalom.